Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik-baik aja kan? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 ini. Apakah kalian sudah siap untuk memulai belajar? Yuk, kita mulai. Seperti yang sama-sama udah kita ketahui bahwa nikmat Allah kepada manusia itu sangatlah banyak. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada manusia, sehingga ketika kita ingin menyebutkan satu persatu nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Salah satu dari nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah rezeki. Lalu, apa itu rezeki? Ayo, ada yang tahu apa itu rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Apakah kalian tahu rezeki itu bentuknya seperti apa? Ya, kalau kalian menjawab rezeki itu berbentuk uang, itu benar. Tapi rezeki tidak hanya berbentuk uang. Keluarga yang bahagia juga merupakan rezeki. Bahkan senyum juga adalah rezeki. Bermain bersama teman-teman juga adalah rezeki. Karena itulah rezeki bentuknya sangat bermacam-macam. Kalau di bab pertama kemarin kita sudah membahas hukum baca mad iwad, mad lain, dan juga mad arid li sukun. Nah, di bab yang kedua ini kita akan berbagi infak dan sedekah dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, yuk kita tengok dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menghayati bahwa infak dan sedekah dapat mencucikan jiwa dan menambah keberkahan. Yang kedua, menjalankan sikap peduli kepada sesama. Yang ketiga, menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Nah, yang kelima adalah menyimpulkan keterkaitan antara Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Yuk kita mulai pembelajaran kita pagi ini. Yang pertama kita bahas tentang infak dulu ya. Apa itu infak? Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Nah, ada pula nih menurut istilahnya. Infak menurut istilah adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak berbeda dengan zakat ya. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat juga, seperti keluarga dan kerabat. Bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri juga bisa loh. Setelah kita membahas tentang infak, sekarang kita bahas tentang sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, lebih luas lagi nih pengertian sedekah, tidak hanya meliputi harta dan jasa saja, bahkan senyum pun menjadi sedekah, membuang ranting di jalan atau duri juga termasuk sedekah. Jadi, kalau kita mau bersedekah sangat gampang kan? Tinggal kita tersenyum kepada orang lain juga sudah termasuk sedekah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita hendak berinfak atau bersedekah. Di antaranya yaitu infak dan sedekah hendaklah dengan harta yang baik, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik
dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Karenanya, kalau kita hendak berinfak dan bersedekah, itu sebaiknya dan hendaknya dengan harta yang halal kita mendapatkannya, bukan dengan jalan mencuri atau merampok, tapi dengan hasil bekerja keras kita. Kemudian yang kedua, kalau kita berinfak dan bersedekah, hendaklah dilakukan hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Jadi saat kita berinfak atau bersedekah, kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita ingin dilihat baik oleh manusia. Misalnya ketika kalian punya gebetan atau ketika kalian naksir seseorang, kalian banyak-banyak berinfak dan bersedekah untuk memancing perhatiannya. Itu tidak boleh. Karena kalau kita mau berinfak dan bersedekah, hendaknya dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita belajar tentang makna berbagi dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Maka, adapun manusia apabila Tuhan memujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan memujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Kemudian, kita analisis dulu kandungan Surat Al-Fajr ayat 15-18. Pada ayat ke-15 dan 16 ini yaitu kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina mereka. Padahal tidaklah demikian juga. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita diberi keluasan rezeki, hendaklah kita bersyukur, dan jika dalam kesempitan rezeki, hendaklah kita bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Kemudian di ayat ke-17 surat Al-Fajr ini Allah menyuruh kita untuk memuliakan dan menyayangi anak yatim. Sedangkan di ayat ke-18 Allah memperingatkan agar manusia saling menyeru dan mengingatkan untuk memberi makan orang miskin. Karena orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk pendusta agama. Untuk tugas minggu ini yaitu silahkan kalian membuat video yang isinya kalian sedang menghafalkan surat Al-Fajr ayat 15-18 dan dikirim ke Google Classroom. Semangat ya! Nah, pembelajaran yang dapat kita ambil kali ini adalah bahwa infak dan sedekah itu dapat kita lakukan sewaktu-waktu tanpa menunggu batas dari ketentuan tertentu, seperti halnya zakat. Kemudian, berbagi menurut surat Al-Fajr ayat 15-18, yaitu yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur dengan kelebihan atau dengan banyaknya yang rezeki Allah kasih kepada kita. Kemudian yang kedua, kita harus selalu bersabar ketika Allah menyempitkan rezeki kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga harus selalu menyayangi
dan menyantuni anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim di sekitar kita, bukan untuk kita bully, tapi untuk kita santuni dan kita sayangi. Nah, yang keempat yaitu saling menyeru dan saling mengingatkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap sehat, tetap semangat, dan jaga terus kesehatan kita. Dan jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera berlalu, agar kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti biasanya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.